Halo semua, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Hafiz. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas soal prediksi SNBT 2024 untuk materi pengetahuan dan pemahaman umum. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Tanpa berlama-lama kita langsung saja ya masuk ke soal kita yang pertama yang merupakan soal latihan kalian kemarin di video sebelumnya. Oke, pemaknaan yang tepat untuk kata progresif dalam kalimat 4 teks di atas adalah, coba mana kalimat keempat, kita baca dulu. Pemerintah pasca Orde Baru termasuk rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berkomitmen untuk menjalankan praktik-praktik pemerintahan yang mendorong demokrasi agar terus bergerak secara progresif. Oke, di sini progresif disandingkan dengan kata bergerak. Berarti kan otomatis dia itu kan sesuatu yang dia menerangkan si bergerak itu kan. Berarti bergerak secara progresif itu maksudnya apa kira-kira ya? Nah, yang maksudnya progresif itu kan berarti kan dia berkaitan dengan progres ya. Sesuai dengan kalau kita lihat dari katanya gitu kan, pasti dia berkaitan dengan progres ya. Penambahan kata if di sini kan berarti dia adalah suatu kata sifat ya, yang bersifat berkaitan dengan progres. Progres itu kan artinya berkaitan dengan sesuatu yang dia selalu mengalami kemajuan ya, kemajuan ya, berarti yang namanya progresif itu artinya menuju arah kemajuan. Ayo, kemarin di video sebelumnya ya, di latihan video sebelumnya ada kan yang udah menjawab ya. Berarti kalau yang menjawab B, jawaban kalian benar. Ya, langsung saja masuk ke soal yang berikutnya. Kalimat tidak efektif dalam teks tersebut adalah kalimat, coba kita baca ya. Pada tahun 2002 akan menjadi tahun yang penting bagi PBB dan komunitas global yang lebih luas untuk menggalang sumber daya dan kebijakan seputar pengurangan ketidakamanan dan menghentikan tren. Nah, ini langsung aja deh tanpa kita baca sampai selesai. Kalimat satu itu dia tidak efektif teman-teman. Kenapa? Karena tidak diperkenankan ya penggunaan kata-kata sambung seperti kata pada, kata yang gitu ya. Kalau diletakkan di awal kalimat tanpa mengindikasikan bahwa ada anak kalimat di situ. Artinya kamu boleh menggunakan kata hubung ya, kata sambung seperti yang atau pada itu ya. Kalau kalimat tersebut ya awalnya merupakan anak kalimat, tapi di sini kan tidak ada anak kalimat ya, tidak ada anak kalimat sehingga dia menjadi kalimat utama. Nah, kalau dia sebagai kalimat yang utama, dia tidak diperkenankan untuk menggunakan kata sambung seperti kata pada ini ya, karena fungsi kata pada, kata yang itu ya, itu untuk menerangkan atau untuk menjelaskan ya. Makanya dia harus diawali oleh kalimat dulu sebelumnya kalau ingin digunakan di kalimat yang utama ya, di kalimat yang yang intinya, bukan anak kalimatnya gitu ya. Nah, kalau dia tidak menggunakan anak kalimat maka tidak boleh ada kata sambung seperti kata pada ini ya. Maka yang tidak efektif itu adalah kalimat yang Oke, soal berikutnya, kesalahan yang harus diperbaiki dari kalimat kedua teks di atas. Oke, kalimat 2 mana? Misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan, Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Mali akan terus mendominasi. Coba kita cek dulu dari jawaban A nih ya, tidak terdapat unsur subjek. Coba kita cek apakah benar tidak terdapat unsur subjek ya. Misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan, Kongo, Republik Afrika Tengah, dan Mali. Ya, ini jelas subjeknya memang rada panjang tapi ada gitu ya. Ya, tapi ada subjeknya. Mana sih subjeknya? Ini nih ya. Kalau kita baca di awal kalimat dari mulai misi penjaga gitu ya, misi penjaga perdamaian di Sudan Selatan gitu ya, sampai ke sini Kongo, Republik Afrika Tengah gitu ya, dan Mali, itu merupakan subjek ya. Nah, berarti kalau dia bilang tidak terdapat unsur subjek ya salah ya, salah. Tidak terdapat unsur objek. Oh, kalau tidak terdapat unsur objek, lagian sebenarnya tidak mesti diperbaiki ya. Yang menjadi inti kalimat itu yang penting adalah subjek dan predikat. Sekalipun tidak ada unsur subjek tidak masalah ya. Tidak membuat kalimat tersebut salah. Berarti yang B ini nggak usah kita perhitungkan ya. Yang C, keberadaan objek ganda.
objek ganda pun ya, yang tidak boleh ganda itu subjek ya. Yang kita permasalahkan kalau misalkan dia itu ganda itu biasanya adalah subjek ya, bukan objek. Oke. Penggunaan kata yang tidak logis, ada nggak kira-kira kata yang tidak logis di sini? Coba kita sambung lagi bacaannya tadi ya. Akan terus mendominasi perhatian, dan ketidakpastian di sekitar Afghanistan dan Ethiopia akan tetap menjadi perhatian utama. Tidak ada penggunaan kata yang tidak logis di sini, sehingga yang benar itu adalah jawaban yang E ya. Kalimat kedua tersebut tidak terdapat atau tidak ada kesalahan yang perlu untuk kita perbaiki. Oke. Soal berikutnya, dua kata berpasangan tetap yang terdapat dalam teks di atas, ada dua jawabannya berarti ya. Apakah komunitas global? Kalau komunitas global ini adalah frasa, bukan kata berpasangan tetap ya. Komunitas ini adalah suatu nomina, global itu adalah adjektiva, dia adalah frasa nomina ya, yang terdiri atau yang tersusun dari nomina sebagai utamanya gitu ya, sebagai sorot utamanya. Berarti yang ini bukan kata berpasangan tetap tapi merupakan frasa. Oke. Yang B, sumber daya. Nah, sumber daya ini adalah kata berpasangan tetap. Kenapa? Sumber itu kan ada maknanya, daya ada maknanya. Kalau sumber daya ada lagi makna barunya ya, sehingga dia merupakan kata berpasangan tetap yang pertama ya. Penjaga perdamaian ini bukan kata berpasangan tetap. Apa dia coba? Ayo, ada yang tahu? Ya, dia adalah frasa ya, frasa nomina yang terdiri dari dua nomina, nomina dan nomina ya, dia merupakan frasa bukan kata. Oke. Yang D, masa depan juga bukan masa depan ini, oh ini jangan sampai kebalik nih ya. Masa depan ini juga merupakan kata berpasangan tetap. Kenapa? Karena masa ini kan artinya waktu ya, depan ini kan artinya ya posisi gitu kan. Tapi kalau kamu gabung masa depan itu juga ada makna barunya ya. Coba nanti kamu cek di KBBI, masa depan pun itu kalau digabungkan ada maknanya, sehingga dia merupakan kata yang berpasangan tetap. Oke. Nah, yang E, metode baru itu merupakan frasa nomina, terdiri dari nomina ditambah dengan adjektiva. Oke. Ini merupakan frasa, berarti jawabannya adalah B dan D. Oke. Untuk latihan kalian silakan mengerjakan soal di atas, dan kemudian seperti biasa diskusikan dan tuliskan jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video-video pembahasan prediksi SNMPTN berikutnya, jangan lupa dipantengin terus di GP Media Channel. Terima kasih.